Alhamdulillahi ala bini'matihi tatimus salihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahli fadaili wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Allah mengembangbiakan dari Nabi Adam dan Sayyidah Hawa. Allah kembangbiakan siapa? Kita semua. Nah, ini fakta bahwa kita semua punya ibu dan punya bapak. Mau lahir dari batu, mau dari tepu-tepu lahir. Karena disinilah kita punya orang tua. Allah menunjukkan wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Jadi Allah mengembangbiakan lahirlah rijal dan nisa katsiran, yaitu banyak sekali. Jadi umat manusia itu, bahkan Rasulullah bangga dengan umatnya karena paling banyak. Maka jangan tanda tanya kalau yang ngerti agama anaknya banyak. Kenapa? Kalau Rasulullah sangat bangga ketika umatnya nanti banyak di akhirat. Dan yang paling terbanyak umat nanti di akhirat adalah umat Nabi Muhammad SAW. Maka terus berkembang biak dari Nabi Adam, dari yang satu turun ke istrinya Sayyidah Hawa, berkembang biak akhirnya sampai kepada kita semua. Ini menjadi dari keturunan Nabi Adam alaihissalam. Malam ini kita pikir membahas dari mulai taharah, dari mulai bab bersih sampai bab kenegaraan jinayah, sampai ada hukum-hukum dalam Islam itu ada di kitab ini. Nah, dari mulai taharah nanti akan dibahas perempuan punya najisnya istihadah, nifas, haid. Lebih mendalamnya itu nanti ada di fikih nisa dengan kakak kelas ya. Soalnya kalau membahas fikih nisa ku laki-laki kurang seret. Karena yang tahu arah dari mana berhentinya haid itu kan perempuan. Laki-laki tidak mengalami. Kalau laki nanya haid, bapak nggak mengerti. Tapi kalau laki-laki nanya madhi, nanya wadhi, nanya mani, nanya istimna, nanya ihtilam itu tahu. Nah, maka nanti lebih dalamnya untuk istihadah, darah penyakit, nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan, dan haid, darah yang rutin 1 bulan. Beberapa hari ada yang mengatakan 7 hari, ada yang mengatakan paling lama 15 hari. Itu dibahas nanti dari mulai bab fikih tersebut, bab taharah sampai bab jinayah. Dalam apa Bulughul Maram, apakah ini cenderung ke persis? Enggak. Kan Bulughul Maram juga ada yang dipakai sama persis itu sarahnya min adilatil ahkam, sarahnya karya Imam Hasan itu sarahnya. Kemudian ada yang dipakai sama SI Syarikat Islam, sarahnya Subul Salam, itu sarah dari Bulughul Maram yang dipakai sama Syarikat Islam atau sama SI Subul Salam. Ada yang dipakai sama NU, salahnya apa? Ibanatul Ahkam. Jadi Ibanatul Ahkam, Subul Salam, min Adilatil Ahkam, ada 3 versi. Bapak ajarkan semuanya. Sehingga nanti ada hal yang mazhab, perkara furu, tapi kita akan ambil kesimpulan, oh ternyata apa? Alasannya ini, oh dalilnya ini. Jadi tahu ilmiah. Jadi semua sumber tahu. Akhirnya ketika dipelajari sarahnya Ibanatul Ahkam, sarahnya Subul Salam, sarahnya min Adilatil Ahkam, tahu. Bapak ambil kutip keputusan Dewan Hizbah Persis dalam salat at-tahiyat harus yuharikum, menggerak-gerakkan telunjuk, mangga ya. Kemudian sarah dari Ibanatul Ahkam, kalau at-tahiyat itu yuharikunya di lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah, menunjukkan telunjuknya. Kalau dalam kitab Subul Salam, kalau lafaz yuharikum, menggerakkan itu pas pada saat at-tahiyatul, digerakkan at-tahiyatul ya, itu. Maka keputusan Dewan Hizbah Persis
itu gerak dalam sholat itu ada yang ke bawah dan ke pinggir. Tak yang diputer-puter mah. Ini muter-puter mah duka aliran naon. Nah, ayatnya nu ka handap, senang ke pinggir. Itu ada hasil ijtihadnya ada di dalam kitab Bulughul Maram. Apa? Tong apa satu ayat hungkul pendapat? Mangga. Kalau juga menjelaskan dari penjelasan kitab Ibanatul Ahkam salah yang suka dipakai di nahdiyin di anu. Jadi kan kita adil nih ya. Bahwa di Quran surah An-Nisa ayat 103, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Telah kami tetapkan untuk orang-orang mukmin salat itu waktunya. Kitaban kewajiban, kitabah itu dari kataba, kemudian disebutkan dalam kitab Al-Qur'an kutiba kewajiban, maka disebut kitabah mawquta kewajiban. Mawquta itu artinya yang ditentukan waktunya. Maka itu ada dijawab bersama surat An-Nisa ayat 103. Maka pernyataan Adi Armando itu sebetulnya sudah terbantahkan sama surat An-Nisa ayat 103. Jadi perintah sholat 5 waktu dalam Quran sudah ada. Yang enggak ada itu kaifiah, gimana ruku, gimana sujud, enggak ada dalam Quran. Enggak ada dalam Quran ba'id baini wa baina khataya kama yunqas samul abyadu minan danas ayat. Betul nggak ada, tapi kalau perintah sholat 5 waktu ada. Kita alal mu'minina kitaban mawquta, telah kami tetapkan alal mu'min untuk orang-orang yang beriman itu sholat yang ditentukan kewajiban waktunya. Bahkan dalam ayat yang lain, hafizu ala sholawati wa sholatil wusta, jagalah semua sholat. Ini kan perintah sholat, jagalah semua sholat wa sholatil wusta, janganlah sholat asar. Sholat asar ini sholat yang wusta, wasatiyah, pertengahan. Jadi pertengahan di antara waktu subuh dan zuhur dan antara maghrib dengan isya. Dosanya apa meninggalkan sholat asar? Mantara ka sholat al-asri habitat a'malu. Barang siapa yang meninggalkan sholat asar, maka semua amalnya Allah hapus. Hati-hati ya sholat asar. Terkadang kita capek pulang sekolah, capek pulang kerja, sholat asar ditinggalkan. Bahkan hadisnya sahih dalam kitab Musnad Ahmad, mantara ka sholat al-asri, barang siapa yang meninggalkan sholat asar, faqad habitat a'maluhu, maka amalnya dari mulai bayi sampai gede dia dihapus. Hajar itu sejarahnya kenapa disebut bapaknya batu? Ibnu itu bapak, ya. Hajar itu batu. Kenapa disebut bapak batu? Dulunya belajar dari sebuah batu, ya. 40 tahun diajar agama tenerap-nerap. Ngapalkan satu hari susahnya luar biasa. Menghafalkan sebuah hari susahnya luar biasa. Akhirnya kabur dari pesantrennya, kabur dari tempat menuntut ilmunya ke sebuah gua. Di gua dia nggak sengaja lihat air yang menetes ke sebuah batu. Sehingga apa? Dekuk. Dia berpikir batu saja yang keras bisa lunak, apalagi hafalan saya, apalagi otak saya. Sehingga Imam Ibnu Hajar itu belajar dari sebuah batu. Akhirnya disebutlah bapaknya batu karena belajar dari batu, belajar ilmunya dari batu. Akhirnya dari usia 40 tahun beliau belajar lagi dengan sungguh-sungguh, jadi penghafal hadis. Ya, jadi penghafal hadis. Bahkan di dalam riwayat itu, dalam biografinya hafal sampai 30.000 hadis. Maka bisa menyusul kitab ini. Bahkan masterpiece-nya, ya, karya yang luar biasa dari Imam Ibnu Hajar adalah Fathul Bari, sarah dari kitab Sahih Bukhari. Sarahnya itu 36 jilid. Kalau dipajang dari bapak ke tembok itu, kandalnya, tebalnya di sini sampai ke sana, harganya 5.500.000. Harganya 5.500.000 dari sini sampai ke sana. Karya siapa? Karya yang tadi yang tidak bisa menghafal satu hadis. Siapa? Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Karya terbesarnya, masterpiece-nya adalah sarah daripada Sahih Bukhari, yaitu kitab Fathul Bari. Di sana sarahnya luar biasa. Itu. Nah, ini penyusun kitab Bulughul Maram juga sama, dulunya susah belajar. Jadi jangan pesimis ya. Jangan pesimis. Hasan jemaat pertama itu biasanya bab tauhid, bab akidah. Nah, Bapak sudah buat ini rangkaian bab tauhid. Ini Bapak ambil dari kitab Ushulus Salasah karya ulama-ulama Saudi.
termasuk Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz, disatukan dengan kitab Tijan Ad-Daruri. Tijan Ad-Daruri nanti punya penjelasan lagi dalam kitab Kifayatul Awam, kitab Tauhid. Belajar apa? Belajar wujud, qidam, baqa, mukhalafatul ahwali sampai 20 ya. Sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sifat Allah dan Asmaul Husna 20 sifat. Asmaul Husna itu asma, nama-nama yang baik, ada 99. Bapak Tasniusun bab tauhid di sini ada 50 soal tanya jawab seputar tauhid. Kenapa Allah menciptakan manusia? Harus siapa ketika kita beribadah? Di sini nanti akan ada timbul penjelasan kalau dalam kitab Tijan Ad-Daruri itu boleh adanya wasilah. Kalau dalam kitab Ushul Salasah nggak boleh ada wasilah. Lalu bagaimana Pak? Wasilah yang bagus itu kepada Rasulullah. Ya, kalau wasilah kepada selain Rasulullah itu dikhawatirkan kita mengkultuskan. Ya, terus menyusun 50 soal tanya jawab. Jawabnya apa? Dijawabnya sama dalil. Nah ini misalkan contoh. Nah, ini nih. Apa faidah tauhid bagi seorang muslim? Satu dalil luar biasa ya. Nantinya diperbanyak, dipelajari di setiap Jumat pertama. Apa yang sudah dimasukkan ke sini? Kitab Kifayatul Awam, Tijan Ad-Daruri, Ushul Salasah dan kitab Fathul Majid yang dipakai di Salafi, yang dipakai di NU itu dikumpulkan di sini. Nah, jadi timbul nanti saatnya Bapak jelaskan dalam kitab Tijan Ad-Daruri, dalam kitab Fathul Majid ini mudah. Ini kenapa Pak disingkat-singkat ku ayat ku hadis kali supaya kita kurikulum belajar agamanya jelas. Apa kurikulum itu kan rule of the game, aturan main belajar supaya sistematis, supaya singkat, supaya tepat sasaran. Itu dibuat seperti ini. Lalu kenapa dibuatnya 2? Bab tauhid belajar Jumat pertama, ya, kemudian belajar Quran di Jumat kedua, belajar hadis di Jumat kedua, digandengkan Quran hadis di Jumat kedua, fikih di Jumat ketiga, kemudian belajar masail fikih, masalah-masalah baru di Jumat keempat. Itu supaya apa? Supaya kurikulum kita sama dengan ulama besar yang hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Siapa? Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i memberikan gambaran bahwa kalau kita mau belajar agama, maka pelajarilah diantaranya man ta'allama al-Quran jalla fi uyunin nas. Barang siapa yang belajar Quran jalla fi uyunin nas, maka dia akan dimuliakan di hadapan manusia. Man ta'allama al-hadisa quwwiyat hujjatuh. Barang siapa yang belajar hadis, maka akan kuat hujjah, alasannya. Ta'allama nahwa, barang siapa yang belajar ilmu lugah, ilmu nahwu, faqad hiba, maka dia akan berwibawa. Kenapa Pak berwibawa belajar nahwu? Karena dia bisa mesek Al-Quran, karena dia tahu karakter Al-Quran. Nah kata Bapak, Al-Quran itu bahasanya lembut karena ada dalam ilmu nahwu, ya, melahirkan kata-kata. Nah lahirlah ilmu sorof, sehingga barang siapa man ta'allama nahwa faqad hiba, barang siapa yang belajar ilmu nahwu, ilmu lughah, faqad hiba, maka dia akan berwibawa. Akan berwibawa itu. Kemudian belajar lagi fikih. Maka Imam Syafi'i man ta'allama al-fiqha, barang siapa yang belajar fikih, nubula qadruh, dia akan sesuai amalan dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Itu belajar fikih. Wa man ta'allama al-hisaba, nah kalau kita belajar hisab, ilmu perhitungan hari, ilmu perhitungan bulan, ilmu perhitungan tahun, ilmu falak, ya ilmu hisab itu zazul ra'yu, maka akan cemerlang akalnya. Maka kita dipelajari. Supaya Bapak belajar akidah, belajar tauhid, supaya tadi tidak menghayal-hayal tentang sifat dan asma Allah. Nanti dipelajari antara akidah, tauhid, antara rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Kenapa dipelajari asma sifat? Nantinya akan ketemu dalam Quran sifat dan wujud Allah. Ketika bertemu dengan ayat misalkan kullu syai'un halikun illa wajhah, semua di muka bumi ini akan hancur kecuali wajah Allah.
Kalau kita tidak belajar tauhid, kita akan membayangkan wajah Allah sehingga kumaha. Terjebak kepada akidah yang sesat, akhirnya membayangkan bahwa Yesuslah wujud. Ya, bahwa yang disalib itu adalah wujud Allah. Ya, kemudian yang Rohul Kudus, kemudian dikatakan Allah menurut versi Kristen, kemudian ada Bunda Maria, Sayyidati Maryam dalam versi Islam itu diwujudkan, digambar-gambarkan. Nah, pentinglah belajar akidah, akhirnya nanti akan ketemu. Yang dimaksud kullu syai'un halikun, setiap sesuatu itu bakal hancur kecuali wajah Allah. Bahkan dipelajari sifatnya, wajah Allah di sana bukan wajah kayak manusia, tetapi yaitu mulkuhu wa malikuhu, kerajaan dan kekuasaannya. Jadi kalau kerajaan kekuasaannya tidak akan hancur, itu Allah. Nanti akan dipelajari. Ya, kemudian nanti akan ketemu di ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah itu bersama dengan kamu dimanapun kamu berada. Nah, ini bahayanya apa kalau tidak belajar akidah? Allah itu akan ahad, qul huwallahu ahad. Tapi kenapa dalam Quran surat Al-Hadid ayat 4 Allah itu di mana-mana? Kalau Allah di mana-mana berarti Allah lebih dari satu. Nah, ini pentingnya belajar tauhid. Oh, jadi tahu nanti yang dimaksud di mana-mana itu adalah ilmu Allah. Yaitu kemudian muraqabatullah, pengawasan Allah yang di mana-mana, bukan Allahnya. Jadi yang dimaksud bahwa ma'akum, dimanapun kalian berada, aina ma kuntum, aku pun ataupun Allah akan berada di sana, yang dimaksud ada. Ya, dimanapun Allah akan ada itu yang maksudnya adalah kekuasaan, ilmunya Allah, pengawasannya Allah itu bersama dengan kita. Jadi nanti akan ketemu. Itulah pentingnya belajar tauhid. Allah memang tidak memerlukan tempat, tapi Allah menghendaki adanya tempat. Itu jawaban dari ilmu tauhid. Jadi kalau Allah berada di atas aras itu karena Allah itu iradah, punya sifat namanya iradah. Iradah itu artinya menghendaki. Maka Allah menghendaki adanya aras. Sebagai apa? Sebagai tempatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan Allah butuh tempat, tidak. Allah tidak butuh tempat. Nah, ini pentingnya belajar tauhid supaya kita tahu, Allah menciptakan aras itu karena Allah menghendaki tempat. Bukan Allah butuh tempat, bukan. Yang jadi timbul bahaya kalau Allah butuh tempat, di mana Allah ketika tempat itu belum ada. Nah, itulah pentingnya belajar tauhid. Ya. Nanti dimasukkan kitab yang tadi, kemudian diajarkan bahwa ada tentang pelajaran tauhid yang menurut penafsiran daripada Imam Abu Hasan Al-Maturidi dan Abu Hasan Al-Asy'ari dipelajari, dicampur digandengkan dengan Syekh Imam Ibnu Taimiyah. Akhirnya nanti akan ada titik temu itu sebagai gambar. Itu Jumat ke-1 belajar tauhid, belajar akidah. Jumat kedua belajar ilmu Quran. Nah, ilmu Quran bawa juga nih referensinya. Referensinya kitab Sofwatut Tafasir karya Syekh Ali Al-Surbuni. Ini karya Syekh Ali Al-Surbuni, arti tafsir itu penjelasan. Jadi kitab tafsir itu penjelasan daripada ulama. Dan ulama ketika menyusun tafsir itu akan dipengaruhi oleh latar belakang. Contoh, Imam Ibnu Katsir ahli sejarah, maka dipengaruhi kitabnya dengan latar belakang sejarah. Akhirnya di dalam kitabnya banyak sejarah. Maka kalau kita mau temui kitab tafsir yang banyak sejarah Nabi Adam, sejarah Nabi Nuh, sejarah Nabi Lut, itu beli kitab tafsir Ibnu Katsir. Kemudian ada ulama penyusun kitab tafsir Al-Qurtubi, tafsir penjelasan. Imam Al-Qurtubi penyusun kitabnya. Imam Qurtubi ahli fikih, sehingga mempengaruhi hasil kitabnya. Apa kitab tafsirnya? Di dalam Quran banyak fikihnya. Contoh dalam kitab tafsir Al-Fatihah, beliau ketika membacakan surat ayat pertama itu Bismillahirrahmanirrahim, dikaitkan dengan ilmu fikih. Ketika seseorang segala sesuatu tidak diawali dengan kalimat Bismillah, malah qat'ul barakah, akan terputus keberkahannya. Sesuatu yang tidak diawali dengan kalimat bismillah maka qat'ul barakah, akan terputus keberkahannya. Itu dikaitkan. Siapa Imam Qurtubi? Imam Qurtubi ahli fikih. Karena ahli fikih, maka di dalam kitabnya cenderung banyak tafsir yang ditafsirkan dengan fikih. Fikih itu hukum. Contoh kayak tadi di dalam Quran
Ya, di dalam Quran itu ada quru. Quru itu batas perempuan istirahat. Kalau gimana Pak istirahat? Istirahat kalau bercerai. Maka perempuan ada istirahat dalam Quran itu harus istirahat 3 kali quru. Quru itu menurut fikih ada 3 kali haid, ya. Artinya itu jadi ada yang 3 kali haid, nunggu dulu 3 kali haid. Ada yang mengatakan itu 3 bulan. Maka di sini dalam tafsir perempuan memutus diceraikan, tapi ada yang mengatakan quru itu 3 kali haid. Maka namun setelah 3 kali haid, tolong langsung nikah. Itu dalam fikih. Nanti dipelajari juga ya. Ya supaya tahu, oh gini Pak, jadi tahu ya. Dalam bab-bab tertentu juga sama, nanti dipelajari ya. Itu. Kemudian kitab-kitab tafsir itu banyak sekali ya. Ada ulama yang ahli lughah. Al-Lughah diantaranya Imam Ibnul Hayyan, Abu Hayyan Al-Andalusi. Kemudian diantaranya ada juga tafsir Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli. Itu cenderung singkat, ya singkat. Terkadang tidak terlalu tebal. Tapi kalau ulama ahli hadis menyusun kitab tafsir, nantinya banyak hadis. Ulama ahli sejarah menyusun kitab tafsir, banyak sejarah. Imam At-Tabari ahli ilmu hadis dan fikih, banyaknya dalam At-Tabari itu bab-bab tentang hadis dan fikih. Jadi itu ya sebagai penjelasan. Di di Jumat kedua itu belajar ulumul Quran. Ulumul Quran itu adalah ilmu Quran, ya. Digandengkan penguatnya itu ilmu hadis. Nah, ilmu hadis di sini juga ada. Ini kita muttafaq alaih. Rujuknya yang Bukhari Muslim saja ya. Apa arti muttafaq alaih? Muttafaq itu artinya ittifaq. Ittifaq itu kesepakatan. Jadi kalau hadis riwayat muttafaq alaih artinya apa? Artinya hadis yang disepakati oleh 2 imam alaih, yang disahihkan atasnya. Siapa? Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada hadis riwayat muttafaq alaih itu berarti kesepakatan 2 ulama besar ahli hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kalau ada hadis riwayat ashabus sunan, sahabat ataupun ashab sunan, siapa? 4. Imam An-Nasai, Imam Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah. Nah, ini ittifaq dari Imam Bukhari Muslim. Kalau hadis sudah Bukhari Muslim, nggak ada yang dhaif. Mustahil dhaif, karena beliau ini adalah ulama ahli hadis paling atas. Jadi jangan ragu. Kalau hadis sudah Bukhari Muslim, kalau hadis sudah muttafaq alaih, pasti sahih. Sahih itu apa? Kuat. Di bawah kuat ada apa? Ada baik, yang namanya hadis hasan. Di bawah hasan ada yang lemah, apa? Hadis dhaif. Dhaif itu hadis yang lemah. Lemah bisa naik kalau ada dalil yang 2 yang menguatkan. Itu sebagai gambarannya. Nah, Bapak ngerujuknya ini. Jadi insya Allah ya, bagi yang baru kajian, Bapak mengajarkan bukan hanya salah satu kitab, dan yang diajarkan punten bukan aliran sesat, ya. Yang diajarkan bukan aliran sesat, bukan aliran menyimpang, ya. Pelajari saja, analisis saja. Pas Bapak mengajarkan, kalau Bapak menerangkan ada aliran yang menyimpang, silakan teliti, ya. Silakan teliti, silakan tegur. Ya. Jadi amalan akhirat, ngaji dirohis amalan akhirat. Tapi kalau niatnya salah, bisuin niat, amalin dunia, jadi amalan dunia nol, nggak ada. Tetapi kalau dalam kitab ini disebutkan kam min amalin bisurati, banyak amalan, amalan dunia, belajar bahasa Inggris, matematika, biologi, bihusni niat, niatnya baik karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pengen ada kegiatan saja. Maka amalan belajar matematika dunia, biologi dunia menjadi amalul akhirah, menjadi amalan akhirat. Maka rugi yang ngaji rohis niatnya bukan karena Allah. Tapi beruntung orang yang belajar ilmu dunia, bahasa Inggris, matematika, niatnya karena Allah. Maka kita jangan kebalik, niatnya karena Allah, maka
itu akan menjadi amal akhirat. Tapi kalau belajar ilmu agama amal akhirat tanpa ada niat yang baik maka menjadi amal dunia. No, ya, jangan sampai. Maka harus niat dalam kitab ini nanti juga dipelajari ya. Kita ta'limul muta'allim tentang adab tata cara menuntut ilmu yang baik. Jadi insya Allah Bapak doakan semua anak-anak Rois ini sukses ya. Dunia akhirat jangan memandang 1 minggu 2 minggu, 1 Jumat 2 Jumat, tapi akan ada rahasia Allah. Ya Allah berikan balasannya di kehidupan kita. Wallahu a'lam, apakah itu keberhasilan dunia, apakah itu mungkin penantian yang Allah berikan, yaitu berupa a'dadu li'ibadis shalihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara qalbil bashar. Kami telah menyiapkan untuk kalian semua hamba-hamba Allah yang saleh apa yang Allah siapkan, surga yang belum pernah terlihat oleh mata, yang belum pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil basar, yang tidak pernah terbetik di dalam hati, Allah sudah siapkan untuk kehidupan kita nanti ya. Semoga itu menjadi balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Al jazaa'ul ihsanu illa ihsan. Perbuatan baik Allah akan balas dengan kebaikan pula. Insyaallah itu mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Kalaupun nanti MC Bapak serahkan ke MC, kalau ada pertanyaan mangga, kalau tidak ada kita tutup dengan doa, kita lanjutkan sholat asar. Mangga,